Bab 1236, Sepanjang Jalan ke Barat. Ketika Ningzi mendengarnya, dia langsung mengerti, tetapi sepotong kesadaran ilahi dapat memiliki kesadaran mandiri, yang menunjukkan betapa mengerikannya kekuatan tubuh itu. Selama kamu bisa membantuku membunuh Chen Ping itu, aku berjanji padamu. Kejahatan melintas di mata Ningzi, selama dia bisa membunuh Chen Ping, dia akan melakukan apa saja. Hahaha, jangan khawatir. Sosok itu tertawa keras, diikuti kilatan cahaya putih. Ningzi merasakan sesuatu mengalir ke dalam pikirannya. Pada saat ini, suara lama terdengar di benaknya, kamu memiliki dasar yang baik, dan dengan bimbinganku, kamu akan dapat segera membunuh Chen Ping itu. Aku akan menyembuhkan tubuhmu sekarang. Segera, tubuh Ningzi mulai memancarkan kabut putih samar, yang menyelimuti Ningzi. 1 jam kemudian, kabut putih menghilang. Tapi luka fisik Ningzi menghilang, seolah-olah dia tidak pernah terluka sama sekali. Ningzi sangat bersemangat, dan buru-buru bangun untuk memeriksa. Hanya saja dia baru saja berdiri, tubuhnya miring, dan dia hampir terjatuh. Ningzi melihat kakinya, dan menemukan bahwa satu kakinya sedikit bengkok, dan dia pincang saat berjalan. Paha belakangmu hilang. Aku hanya bisa membantumu berdiri. Untuk berjalan normal, itu tidak mungkin. Kata suara tua itu. Apakah aku akan menjadi lumpuh di masa depan? Ningzi mengerutkan kening dan bertanya. Ya, ini sudah merupakan hasil yang sangat bagus. Kata suara di kepalanya. Ningzi mengertakkan gigi dan mengepalkan tinjunya, Chen Ping, aku ingin membuat hidupmu lebih buruk daripada mati. Setelah Chen Ping pergi, dia langsung pergi ke God of Medicine Valley karena Tuan Xi menyuruhnya menjauh dari ibu kota. Chen Ping tidak berani untuk tidak mendengarkan. Dia akan pergi ke lembah Dewa Pengobatan untuk menjelaskan masalah ini, dan melihat-lihat Long Wu dan Gulinger. Sekarang rekonstruksi lembah orang jahat membutuhkan banyak tumbuhan dan obat mujarab dari lembah para Dewa Pengobatan. Chen Ping harus menjelaskan kepada Su Changsheng. Berangkat dari lembah Dewa Pengobatan, Chen Ping pergi ke lembah orang jahat. Saat ini, keempat penjahat itu masih menyembuhkan di menara penekan setan. Chen Ping menjelaskan beberapa patah kata kepada Zhao Liguo, dan memberitahunya bahwa dia akan pergi untuk sementara waktu. Meskipun Zhao Liguo tidak tahu mengapa Chen Ping tiba-tiba pergi, dia tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Chen Ping meninggalkan lembah orang jahat dan menuju barat daya jauh-jauh. Chen Ping tidak mengemudi atau terbang, tetapi berjalan kaki. Energi spiritual mengembun di telapak kaki, dan kecepatannya tidak lambat saat dia menggunakan langkah cepat. Tapi kali ini, Chen Ping tidak mengeluarkan menara penekan setan, jadi kultivasinya harus mengandalkan aura langit dan bumi atau mencari tempat yang penuh aura. Alasan mengapa Chen Ping tidak mengambil menara penekan iblis adalah pertama agar 4 penjahat menyembuhkan luka mereka, dan kedua untuk menenangkan pikirannya. Selama waktu ini, Chen Ping menemukan bahwa dia telah mempercepat laju kultivasi dengan mengandalkan pagoda Zenmo dan peta pegunungan dan sungai 9.000 mil. Tetapi dengan cara ini, dia selalu merasa bahwa kekuatannya tidak terlalu ringkas, dan jika dia ingin menerobos ke alam jiwa yang baru lahir, mungkin akan sulit untuk menerobos dengan alat sihir. Jika Chen Ping ingin menerobos sekarang, yang dia butuhkan adalah kesempatan, jadi dia berencana untuk melatih dirinya sendiri, dan mungkin dia dapat menemukan kesempatan untuk menerobos. Chen Ping berjalan sepanjang jalan, merasakan gunung dan sungai sepanjang jalan. Saat melewati Hongcheng, Chen Ping mengambil cuti dan bertemu dengan orang tuanya, Su Wenzong, Gu Wentian, Lin Tianhu dan yang lainnya. Kemudian lanjutkan di jalan, sampai ke barat daya. Segera, Chen Ping tiba di sebuah tempat bernama Wancheng. Kita hampir sampai di perbatasan barat daya. Ada hutan hijau, gunung, dan sungai di mana-mana, dan pemandangannya sangat indah. Indah. Saat ini, utara sudah sangat dingin, tapi di sini seperti musim semi sepanjang tahun. Chen Ping tidak memilih untuk pergi ke kota yang ramai, tetapi untuk menemukan beberapa hutan lebat untuk berjalan. Mungkin di tempat seperti itu, ada beberapa peluang, atau beberapa sekte bisa ditemui. Bintik-bintik sinar matahari jatuh ke tubuh Chen Ping melalui celah di dahan dan dedaunan. Bab 1237, Istana Teratai Merah. Ketika Chen Ping terus berjalan maju untuk jarak tertentu, dia tiba-tiba menemukan bahwa langit jauh lebih gelap. Sangat sedikit sinar matahari yang menembus dahan dan dedaunan, terlihat jelas bahwa pepohonan di sini akan menjadi lebih tinggi dan dahan serta dedaunan akan subur. Di tempat yang sama, bagaimana pohon bisa tumbuh subur di sini? Chen Ping sedikit terkejut. Lagi pula, mereka semua berada di sebidang tanah yang sama, jadi seharusnya tidak ada perbedaan besar dalam pertumbuhan pohon. Chen Ping mengeluarkan sinar kesadaran, dan mulai merasakan nafas di sekelilingnya. Segera, Chen Ping menemukan bahwa ada sebuah batu besar tidak jauh di depan, tinggi batu itu lebih dari 10 meter, dan di tengah-tengah batu itu ada sebuah lubang setinggi lebih dari 2 meter. Ada apa ini? Mungkinkah batu besar ini telah dilubangi? Chen Ping sedikit mengernyit, tetapi tubuhnya semakin cepat dan dia dengan cepat mencapai batu itu.
Jelas, ada tanah kosong di sini, yang ditambang secara manual. Dan aura di sini jelas lebih kuat dari tempat lain. Pasti ada yang aneh dengan batu ini. Chen Ping melihat ke lubang batu itu, dan menemukan bahwa itu hanya lubang biasa, dan dia bisa melihat yang lain dari satu ujung sekilas. Sepertinya tidak ada yang istimewa, tetapi di hutan lebat ini, sebuah batu besar tiba-tiba muncul, yang jelas agak tidak masuk akal. Kali ini, Chen Ping menutup matanya sedikit, dan kesadarannya terpancar ke arah batu besar, dia ingin mencari tahu apa yang aneh dari batu besar ini. Tapi begitu kesadaran Chen Ping bergerak menuju batu besar, itu langsung dipukul mundur oleh kekuatan kejut balasan yang besar. Batu besar ini telah dilemparkan dengan mantra. Chen Ping sangat terkejut. Melihat lubang kecil itu, Chen Ping masuk tanpa ragu sedikit pun. Tapi ketika Chen Ping baru saja masuk ke dalam lubang, pemandangan di depannya tiba-tiba berubah. Saya melihat sekelompok besar rumah bertumpuk dengan batu muncul di depan mata saya. Ada tembok di sekelilingnya, dan ada menara gerbang kota dengan 3 karakter besar Istana Honglian tertulis di atasnya. Kata-katanya berwarna merah darah, sangat cerah. Melihat pemandangan ini, Chen Ping akhirnya menyadari bahwa tempat ini diselimuti oleh ilusi. Orang biasa yang lewat tidak akan bisa melihat Istana Teratai Merah, dan pintu masuk Istana Teratai Merah adalah pintu masuk dari batu besar. Melalui pintu masuk gua, Anda dapat menembus ilusi dan melihat Istana Teratai Merah. Sekte ini agak menarik, tampaknya kekuatan penguasa istana luar biasa. Chen Ping berpikir, dan berjalan menuju gerbang istana. Tempat ini sangat penuh dengan aura, dan merupakan tempat yang bagus untuk berlatih, sehingga leluhur Istana Teratai Merah dapat memilih tempat ini, dan penglihatannya pasti bagus. Begitu Chen Ping berjalan ke pintu, 2 gadis berpakaian ungu muncul dan menghentikannya. Kamu siapa? Mengapa kamu masuk tanpa izin ke Istana Teratai Merahku? Salah satu gadis bertanya pada Chen Ping dengan keras. Apalagi, nafas gadis itu pun menyembur, wajahnya muram, dan matanya penuh permusuhan. Melihat ini, Chen Ping buru-buru menjelaskan, saya tidak bermaksud menyinggung, dan saya harap kedua saudari itu tidak tersinggung. Saya hanya datang ke sini untuk bersenang-senang dan masuk secara tidak sengaja. Karena kamu salah masuk, maka pergilah dengan cepat, kalau tidak kami akan menjadi tidak sopan. Aura kedua gadis itu mengunci Chen Ping. Dan Chen Ping sedikit tersenyum, kedua gadis ini berada di level Grandmaster, bahkan jika Chen Ping berdiri diam, mereka berdua tidak akan bisa menyakiti Chen Ping sama sekali. Namun, Chen Ping tidak berniat berkonflik dengan kedua gadis itu, dan dia telah tersesat ke wilayah mereka karena kesalahan. Karena mereka tidak menyambut mereka, dia bisa pergi sendiri. Kalian berdua tidak perlu gugup, aku akan segera pergi. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia berbalik dan hendak pergi. Tapi saat Chen Ping berbalik, tiba-tiba seorang gadis berbaju biru melompat turun dari dinding batu. Tunggu sebentar. Gadis itu berteriak pada Chen Ping. Chen Ping menoleh untuk melihat gadis berbaju biru, dan bertanya dengan heran, apakah ada yang lain? Bab 1238, Putri Kerajaan. Gadis berbaju biru itu baru remaja, tapi dia sudah berada di alam master yang hebat, yang menunjukkan bahwa bakatnya juga sangat bagus. Izinkan saya bertanya, apakah nama Anda Chen Ping? Gadis berbaju biru bertanya pada Chen Ping. Chen Ping tercengang, lalu mengangguk, ya, bagaimana kamu mengenalku? Chen Ping sangat terkejut, bagaimana mungkin gadis ini menyebutkan namanya? Anda harus tahu bahwa Anda belum pernah ke tempat ini, dan jaraknya ribuan mil dari Hong Cheng, dan Chen Ping Huo belum pernah ke tempat ini. Selain itu, Chen Ping yakin bahwa dia belum pernah melihat gadis di depannya. Ini benar-benar kamu, aku hanya mirip. Melihat pengakuan Chen Ping, gadis itu segera menjadi bahagia, dan bergegas ke Chen Ping, menatap Chen Ping dengan kagum, aku melihatmu di forum seni bela diri, dan kamu juga mengalahkan Long Xiao dan membunuh Federasi Seni Bela Diri Kyoto. Guo Wei, sutradara. Beberapa hari yang lalu, apakah kamu membunuh beberapa keluarga sekte di ibu kota dan memanggil keluarga Baning secara langsung? Kamu adalah idolaku, aku sangat menyukaimu, aku ingin pergi ke Kyoto untuk menemukanmu, tetapi kakakku tidak mengizinkanku. Gadis itu memandang Chen Ping dengan gembira, dengan sedikit menahan diri dalam kegembiraannya. Chen Ping sedikit terkejut, dia membunuh keluarga afiliasi dari keluarga Ning, dan hanya butuh beberapa hari bagi keluarga untuk sampai ke sini. Sepertinya dia sangat terkenal di dunia seni bela diri. Tapi Chen Ping tidak tahu apakah ini baik atau buruk baginya. Chen Ping terdiam beberapa saat, dia sepertinya memiliki perasaan bahwa seorang bintang sedang dicari oleh orang lain sekarang. Tapi melihat gadis remaja di depannya, untungnya dia tidak pergi ke ibu kota untuk menemukannya, jika terjadi sesuatu di jalan, maka Chen Ping akan menjadi salah satu pelakunya. Ikutlah denganku, aku akan membawamu menemui kakakku.
Kakakku pasti sangat senang bertemu denganmu. Gadis itu melangkah maju dan meraih lengan Chen Ping, dan berjalan menuju istana teratai merah, dan berkata sambil berjalan, namaku Xiao Min, dan kakakku juga menyukaimu. Dia diam-diam membaca beritamu di forum, dan bahkan mengirim Anda menyimpan foto saya pikir saya tidak tahu. Sama seperti ini, Chen Ping diseret oleh Xiao Min, dan berjalan maju tanpa daya. Sepanjang jalan, Chen Ping melihat banyak gadis berpakaian ungu setelah melihat Xiao Min, mereka semua menunjukkan ekspresi hormat. Di antara gadis-gadis berbaju ungu ini, ada juga beberapa gadis berbaju putih yang bolak-balik di antara mereka. Tapi sangat sedikit gadis yang jelas-jelas mengenakan pakaian putih. Melihat banyak gadis, Chen Ping bertanya-tanya apakah dia telah memasuki negara putri. Dan gadis-gadis itu juga menatapnya dengan mata terkejut, lalu berbisik dengan malu-malu. Ini membuat Chen Ping sedikit malu, dia hanya bisa menundukkan kepalanya sedikit, tidak berani melihat sekeliling, dan mengikuti Xiao Min ke depan. Xiao Min, apakah kalian semua wanita di istana teratai merah? Chen Ping bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu benar, istana teratai merah kita semua adalah murid perempuan, leluhur menetapkan bahwa murid laki-laki tidak diperbolehkan, dan murid perempuan ini harus tidak bersalah. Xiao Min mengikuti Chen Ping tanpa ragu. Kemudian Xiao Min mulai memperkenalkan istana teratai merah kepada Chen Ping, bahkan menceritakan sejarah istana teratai merah. Dia tidak memperlakukan Chen Ping sebagai orang luar, kepercayaan dan antusiasme Xiao Min menghangatkan hati Chen Ping. Tapi melihat gadis-gadis di istana teratai merah, dan mereka semua tidak bersalah, bukankah tempat ini akan menjadi surga pria? Agaknya, pasti akan ada banyak mata laki-laki yang mengintip di sini. Tidak heran jika istana teratai merah telah memasang susunan hantu yang begitu besar untuk menyembunyikan seluruh istana teratai merah, dengan cara ini dapat menghemat banyak masalah. Chen Ping dipimpin oleh Xiao Min, dan segera datang ke sebuah rumah seperti istana. Xiao Min masuk bersama Chen Ping, dan penjaga di pintu tidak menghentikannya. Setelah masuk, Xiao Min mengetuk pintu sebuah ruangan. Bab 1239, Pengumuman. Siapa ini? Suara dingin seorang wanita datang. Kakak, ini aku. Xiao Min berkata dengan keras. Kamu gadis, bukankah aku menghukummu untuk menjaga gerbang istana? Kenapa kamu lari kembali? Wanita itu bertanya dengan marah. Kakak, aku akan membawakanmu seseorang, aku berjanji kamu akan senang melihatmu. Xiao Min berkata dengan penuh semangat. Jangan mempermainkanku, jaga gerbang istana selama 3 hari, bahkan kurang 1 hari. Wanita itu berkata dengan dingin. Kakak, aku benar-benar membawakanmu seseorang yang sangat ingin kamu temui. Xiao Min berkata dengan cemas. Masuklah. Xiao Min memimpin Chen Ping untuk membuka pintu dan masuk. Berjalan ke kamar, Chen Ping melihat sekilas dan melihat seorang gadis tampan berbaju merah dengan corak dingin dan kulit putih duduk di belakang meja. Hanya saja ada sedikit kesedihan di antara alis gadis itu. Saat wanita itu mendongak dan melihat Chen Ping, dia juga sedikit terkejut. Kakak Chen, ini kakak perempuanku. Namanya Jiruk Sue. Kamu bisa memanggilnya Xiao Sue. Dia juga pemilik istana teratai merah sekarang. Xiao Min mengikuti Chen Ping untuk memperkenalkan. Puan Ji, halo. Saya masuk ke istana teratai merah Anda secara tidak sengaja, saya harap Anda tidak tersinggung. Chen Ping berkata dengan sangat sopan. Tapi Jiruk Sue itu tidak mengatakan sepatah kata pun, dan menatap Chen Ping dengan mata lurus. Kakak Chen sedang berbicara denganmu. Setelah Xiao Min mengingatkan, Jiruk Sue akhirnya menyadari. Halo, Tuan Chen, silakan duduk. Jiruk Sue bangkit dengan sopan, meminta Chen Ping untuk duduk, dan memerintahkan seseorang untuk menyajikan teh. Xiao Min, jaga gerbang istana. Setelah menyajikan teh, Jiruk Sue berkata kepada Xiao Min. Kakak perempuan. Xiao Min melirik Chen Ping, jelas dia tidak ingin pergi, dia ingin tinggal bersama Chen Ping sebentar. Pergilah, ini perintah. Wajah Jiruk Sue menjadi dingin, dan Xiao Min buru-buru pergi dengan ketakutan, ketika dia pergi, dia tidak lupa menatap Chen Ping 2 kali. Setelah Xiao Min pergi, hanya Jiruk Sue dan Chen Ping yang tersisa di kamar. Tuan Chen, apakah Anda datang ke sini setelah membaca pengumuman? Jiruk Sue menyesap teh dengan ringan dan bertanya dengan ringan. Pengumuman? Pengumuman apa? Chen Ping tampak terkejut, saya datang ke istana teratai merah Anda, saya benar-benar tidak bermaksud mengganggu, dan saya harap Tuan Istana Ji tidak salah paham. Chen Ping tidak tahu apa pengumuman Jiruk Sue, dia juga tidak mengerti apa maksud Jiruk Sue. Jiruk Sue memandang Chen Ping seperti itu, dan menemukan bahwa Chen Ping benar-benar tidak tahu, jadi dia tersenyum ringan, Tuan Chen, sudah takdir Anda mendobrak istana teratai merah saya secara tidak sengaja. Karena Tuan Chen ada di sini, saya harus memperlakukanmu dengan baik.
Sayang sekali istana teratai merah kita memiliki banyak hal selama 2 hari ini, jadi kita tidak bisa menghibur Tuan Chen. Saya harap Tuan Chen tidak tersinggung. Kamu bisa menghabiskan 2 hari di istana teratai merah kami, tetapi setelah 2 hari, Tuan Chen harus pergi. Chen Ping terkejut sesaat, dia tidak berharap Ji Ruxue mengeluarkan perintah untuk mengusir tamu setelah dia tidak melakukan apa-apa. Na Xiaomin juga mengatakan bahwa Ji Ruxue menyukainya dan diam-diam mengumpulkan fotonya. Melihatnya sekarang, Ji Ruxue tidak terlalu antusias untuk dirinya sendiri, bukan? Istana Tuan Ji, aku baru saja masuk tanpa sengaja. Karena tidak nyaman, aku akan pergi. Chen Ping tidak pernah berpikir untuk tinggal lama di istana teratai merah. Tuan Chen, saya benar-benar minta maaf. Ji Ruxue berkata dengan nada meminta maaf. Tidak, aku memberanikan diri untuk masuk, maaf. Chen Ping juga merasa bahwa dia sedikit ceroboh. Tuan Asgard, beberapa tetua telah tiba. Saat ini, seorang murid istana Honglian masuk dan berkata, Tuan Chen, saya minta maaf, saya minta maaf. Ji Ruxue bangkit, dengan ekspresi minta maaf di wajahnya, Tuan Chen dapat berkeliaran dan pergi sesukanya. Saya telah memerintahkan agar tidak ada yang berhenti Tuan Chen. Terima kasih, Tuan Istana Ji, tolong lakukan sesukamu. Chen Ping bangkit dan berkata dengan sopan. Bab 1240, Reiki Murni. Setelah Ji Ruxue pergi, Chen Ping juga berjalan keluar ruangan, melihat istana teratai merah yang agak aneh, Chen Ping memutuskan untuk berkeliaran dengan santai, dan setelah mengaguminya, dia pergi. Sebelum dia menyadarinya, Chen Ping tiba di belakang istana teratai merah, di belakangnya ada gunung berbatu, dan di kaki gunung ada aliran air jernih yang mengalir perlahan. Dan aliran-aliran ini bersatu membentuk sebuah danau kecil. Tapi danau ini mengandung banyak energi spiritual. Karena hal inilah Chen Ping merasa penuh aura di istana teratai merah. Aliran ini mengandung energi spiritual, yang sangat langka. Chen Ping membungkuk, dengan lembut mengambil seteguk air sungai dan meminumnya. Dalam sekejap, rasa sejuk, manis, dan sangat nyaman menyebar ke seluruh tubuh. Aneh banget. Chen Ping melihat ke sungai yang jernih, dan kemudian mulai berjalan di sepanjang sungai menuju pegunungan. Saya tidak tahu seberapa jauh dia berjalan, tetapi Chen Ping akhirnya mencapai ujung sungai, yang merupakan gua batu di tengah gunung. Aliran air mengalir keluar dari gua. Terlebih lagi, berdiri di pintu masuk gua, hembusan angin sepoi-sepoi bertiup dari pintu masuk gua, dan aura tebal mengalir ke arahnya, membuat Chen Ping segera segar kembali. Melihat lubang gelap, Chen Ping mencubit formula ajaib, dan seketika bola api spiritual menyala. Setelah menerangi jalan di dalam, Chen Ping masuk tanpa ragu. Saya tidak tahu berapa lama saya berjalan, tetapi saya langsung mencapai dasar gua, dan tidak ada jalan di depan, terhalang oleh batu besar. Hanya saja alirannya masih mengalir pelan dari celah-celah bongkahan batu. Dari sudut pandang ini, seharusnya ada ruang di balik batu besar. Chen Ping memandangi batu besar di depannya, cahaya keemasan menyinari tinjunya. Segera setelah itu, dia meninju keluar. Sayang sekali di bawah pukulan ini, batu itu tidak bergerak sama sekali. Bagaimana? Chen Ping mengerutkan kening. Dengan kekuatannya saat ini, dia bisa meledakkan bukit kecil dengan satu pukulan, tapi batu di depannya bahkan tidak bisa dihancurkan. Chen Ping meninju lagi, tetapi setelah puluhan pukulan berturut-turut, batu itu masih utuh. Sebaliknya, kerikil terus berjatuhan di sekitar gua, seolah-olah akan runtuh. Melihat hal tersebut, Chen Ping tidak berani bergerak lagi, mungkin gua tersebut runtuh dan terkubur di dalamnya. Chen Ping melihat sekeliling, dan menemukan bahwa lingkungan gua juga sangat biasa, dan tidak ada yang istimewa tentang itu. Tapi dari mana datangnya aura yang kaya ini? Merasakan energi spiritual yang melonjak, Chen Ping hanya duduk bersila. Seni jantung berkonsentrasi sedang berjalan, dan energi spiritual yang kental mengalir masuk dan mengalir ke tubuh Chen Ping. Mata Chen Ping bersinar terang, dan dia menemukan bahwa aura ini berbeda dari aura yang dia serap dalam kultivasi sebelumnya. Tidak peduli apakah itu aura yang diserap dari menara kota iblis atau peta pegunungan dan sungai 9.000 mil, itu tidak semurni aura di sini. Adapun aura yang diperoleh dari alat ajaib dan bahan obat itu bahkan lebih tak tertandingi. Aura di sini lebih seperti bentukan alam langit dan bumi, seperti air yang tidak tercemar, rasanya manis dan enak untuk diminum. Chen Ping sangat senang di hatinya, mungkin dengan mengandalkan aura murni ini, dia bisa menerobos ke Yuanying, yaitu ranah Markis Wu. Tidak berani menunda sama sekali, Chen Ping menutup matanya sedikit dan memasuki kondisi kultivasi. Adapun saran Ji Ruxue untuk meninggalkan istana teratai merah dalam 2 hari, Chen Ping sudah lama melupakannya. Saat ini, Ji Ruxue sedang mendiskusikan sesuatu dengan beberapa tetua berbaju putih di aula.
Wajah semua orang sangat khusyuk, terutama Ji Ruxue, yang terlihat sangat jelek. Tuan Istana, hanya ada 3 hari sebelum waktu yang diberikan oleh Xiang Chong. Jika kita tidak dapat menemukan pembantu, Istana Teratai Merah kita hanya bisa bertarung sampai mati. Seorang tetua berkata kepada Ji Ruxue. Sudah beberapa hari sejak pengumuman kami dibuat, dan belum ada yang mengungkapkan pendapatnya. Ji Ruxue bertanya. Beberapa tetua saling memandang, dan akhirnya menggelengkan kepala. Bab 1241, Janji. Salah satu tetua berkata, Tuan Istana, meskipun tawaran kami sangat menarik, tetapi Xiang Chong terkenal dan brutal, tidak ada yang berani memprovokasi dia. Terlebih lagi, di belakang Xiang Chong adalah Istana Binatang Suci, tidak ada yang ingin menyinggung perasaannya. Mendengar ini, Ji Ruxue mengerutkan keningnya, mungkinkah tidak ada yang berani berurusan dengan Xiang Chong setelah aku mendedikasikan diriku? Beberapa penatua berhenti berbicara, dan semuanya menundukkan kepala. Pergilah, ubah pengumumannya, siapa yang bisa membantuku menangani Istana Honglian dengan Xiang Chong itu, aku, Ji Ruxue, bisa menikah dengannya. Ji Ruxue mengertakkan gigi dan berkata, Tuan Istana, sama sekali tidak, jika kamu menikah, menurut ajaran leluhur, kamu tidak akan bisa menjadi Tuan Istana lagi. Seorang penatua buru-buru membujuk. Kalau begitu serahkan posisi kepala istana kepada Xiao Min. Jika tidak, kita semua di Istana Teratai Merah akan mengubur tangan Xiang Chong itu. Siapa dia? Kalian lebih tahu dariku, orang ini telah memata-matai Istana Teratai Merahku selama bertahun-tahun. Sekarang dia telah menjadi anak angkat dari bajingan tua di Istana Binatang Suci, dia bahkan lebih tidak bermoral. Berapa banyak gadis yang hancur di tangannya? Jatuh ke tangannya, tidak ada gadis yang bisa pergi dengan utuh. Jika aku digunakan sendiri, akan sangat berharga jika aku bisa menukar kepolosan semua orang di Istana Teratai Merah. Apa yang dikatakan Ji Ruxue sangat tragis. Tetapi para tetua tahu bahwa tidak ada cara lain selain itu, bagaimanapun juga, Xiang Chong adalah setengah langkah kekuatan Wu Hou. Dengan Ji Ruxue, Sekte Bela Diri peringkat 8, dia sama sekali bukan tandingan Xiang Chong. Terlebih lagi, Xiang Chong didukung oleh Istana Binatang Suci. Sekarang saya tidak tahu, bahkan jika Ji Ruxue mendedikasikan dirinya, masih belum diketahui apakah ada yang berani maju untuk membantu Istana Teratai Merah. Segera, 2 hari berlalu. Meskipun Ji Ruxue menawarkan janji tubuh dan jiwa, tidak ada yang datang. Di seluruh selatan, Istana Binatang Suci adalah sekte terbesar, dan tidak ada yang berani memprovokasi. Dan prajurit dari tempat lain tidak akan mengikuti Istana Binatang Suci sebagai musuh bagi seorang wanita, lagi pula, naga yang kuat tidak dapat mengalahkan ular lokal. Ingat, di saat-saat terakhir, Xiao Min harus diantar pergi apapun yang terjadi, dan penguasa Istana Teratai Merah akan diberikan kepadanya. Selama Xiao Min masih hidup, Istana Teratai Merah akan selalu ada. Ada juga murid lain dari Istana Teratai Merah kita. Bahkan jika mereka bunuh diri pada akhirnya, mereka tidak boleh mengambil keuntungan dari binatang itu. Karena jatuh ke tangannya, hidup akan lebih buruk daripada mati. Ji Ruxue mengikuti para tetua dengan wajah serius dan menjelaskan. Wajah semua orang bermartabat dan sedih. Karena mereka semua adalah wanita di Istana Teratai Merah, mereka bertindak sangat rendah hati, karena mereka takut diincar oleh seseorang yang memiliki hati. Sayangnya, dia masih menjadi sasaran. Melihat sekelompok gadis kecil yang sangat cantik dengan kulit seperti salju, pria mana yang tidak akan tergoda. Pada saat ini, seorang murid Istana Teratai Merah bergegas masuk. Tuan Istana, seseorang di luar meminta untuk bertemu dengannya, mengatakan bahwa dia datang untuk membantu Istana Teratai Merah kita. Kata murid itu. Ji Ruxue tiba-tiba berdiri, ayo pergi dan lihat. Akhirnya ada yang datang membantu. Tetapi ini juga menunjukkan bahwa Ji Ruxue akan mengorbankan dirinya sendiri, tetapi untuk Istana Teratai Merah, dia tidak punya pilihan. Satu-satunya hal yang dinantikan oleh Ji Ruxue sekarang adalah bahwa pengunjungnya haruslah pria yang lebih muda dan lebih tampan. Jika itu adalah seorang lelaki tua berusia 70-an dan 80-an. Ji Ruxue mungkin akan mati karena mual. Ketika Ji Ruxue membawa orang ke pintu, dia menemukan seorang pria dengan pakaian biru tua dan kacamata hitam berdiri di sana. Dari kelihatannya, dia tidak terlalu tua, dan dia tampan, yang membuat Ji Ruxue sedikit lega. Tapi ketika pria itu melihat Ji Ruxue, dia tercengang dan melepas kacamata hitamnya. Dengan mulut sedikit terbuka, halazi hampir tidak mengalir keluar. Melihat pria seperti ini, wajah Ji Ruxue sedikit berubah, dan kesannya terhadap pria itu jauh lebih buruk. Bab 1242, menjaga Anda baik-baik saja. Tetapi pihak lain datang untuk membantunya, jadi Ji Ruxue tidak bisa menunjukkan rasa jijiknya, dia hanya bisa tersenyum dan berkata, saya tidak tahu ada apa dengan pemuda ini datang ke Istana Teratai Merah saya.
Pria itu menatap lurus ke arah Ji Ruxue. Palace Master Ji benar-benar sesuai dengan reputasinya, dia cantik dan cantik dengan kaki panjang, dia sangat cantik. Pria itu berkata, menyeka air liurnya dan melanjutkan, nama saya Chen Chen. Saya datang ke sini untuk membantu Tuan Istana Ji setelah melihat pengumuman dari Tuan Istana Ji. Melihat penampilan selati pria itu, mata Ji Ruxue semakin jijik. Tapi dia masih tersenyum dan berkata, Tuan Chen, karena Anda telah melihat pengumuman itu, Anda tahu apa yang akan dihadapi Istana Teratai Merah kita. Apakah Anda benar-benar mampu menghadapinya? Ji Ruxue tidak akan dengan mudah mempercayai pria di depannya, lagi pula, Xiang Chong cukup kuat, dan dengan dukungan Istana Binatang Suci, kebanyakan orang tidak akan berani melawan Xiang Chong. Tentu saja aku tahu, bukankah hanya untuk berurusan dengan Xiang Chong yang mesum itu. Biarkan aku memberitahumu, ketika Xiang Chong itu melihatku, dia pasti akan berlutut dan memanggilku kakek. Selama aku berada di Istana Teratai Merah, Xiang Chong tidak akan pernah berani menyentuh Istana Teratai Merah. Pria itu tampak percaya diri, tetapi kemudian mengubah topik pembicaraan, tapi saya membantu Istana Teratai Merah, saya ingin tahu apakah yang dijanjikan oleh Tuan Istana Ji itu benar. Wajah Ji Ruxue sedikit memerah, tetapi dia masih menggigit bibirnya dan berkata, jika Tuan Chen benar-benar menyelamatkan Istana Teratai Merah kita, apa yang saya katakan tentu saja benar, sama sekali tidak ada penipuan. Hahaha, tidak apa-apa, selama aku di sini, aku jamin Istana Teratai Merah akan baik-baik saja. Chen Chen menyipitkan mata ke arah Ji Ruxue dan tertawa terbahak-bahak. Tuan Chen, jangan lupa bahwa Xiang Chong didukung oleh Istana Binatang Suci. Anda harus. Jangan khawatir, jika kamu melaporkan nama ayahku, Istana Binatang Suci juga akan memberimu wajah. Sebelum Ji Ruxue selesai berbicara, Chen Chen melambaikan tangannya dan berkata. Ji Ruxue terkejut, dia tidak menyangka Chen Chen masih anak dari keluarga kaya, dari kelihatannya, keluarga mereka pasti sangat baik. Tuan Chen, apakah Anda tahu siapa ayahmu? Ji Ruxue ingin tahu siapa ayah Chen Chen, meskipun Istana Binatang Suci memberinya wajah. Tuan Istana Ji, jangan tanya lagi, karena aku sudah menjaminmu bahwa Istana Teratai Merah akan baik-baik saja, maka tidak apa-apa. Chen Chen tidak ingin mengatakan apa-apa, jadi Ji Ruxue berhenti bertanya. Kalau begitu, Tuan Chen, tolong. Ji Ruxue membungkuk sedikit dan memberi isyarat mengundang. Noda salju putih di dadanya terlihat, dan Chen Chen menatap lurus ke arahnya, dan dia mengerang. Chen Chen berjalan ke Ji Ruxue, dan mengulurkan tangan untuk meraih tangan Ji Ruxue, tetapi Ji Ruxue mengelak dengan ringan. Chen Chen terkejut sesaat, dan kemudian berkata, Tuan Istana Ji, apakah Anda ingin menarik kembali kata-kata Anda? Bukankah Anda mengatakan bahwa Anda akan tidur dengan siapapun yang membantu Anda di Istana Teratai Merah? Kata-kata Chen Chen begitu lugas sehingga Ji Ruxue tersipu sampai ke lehernya. Tuan Chen, jangan salah paham. Saya mengatakan bahwa jika ada yang menyelamatkan Istana Teratai Merah kita, saya akan tidur dengannya. Hanya saja Xiang Chong belum datang. Ketika Xiang Chong datang, setelah Tuan Chen mengusirnya, saya secara alami akan tinggal bersama Tuan Chen dengan baik. Ji Ruxue berkata dengan agak malu. Kalau begitu, aku sangat berharap Xiang Chong datang lebih cepat. Chen Chen merasa sedikit kecewa, dan mengikuti Ji Ruxue ke Istana Teratai Merah. Melihat murid perempuan di Istana Teratai Merah, mata Chen Chen terpesona, dan dia berharap memiliki 100 pasang mata. Melihat Chen Chen seperti itu, Ji Ruxue sangat muak. Tuan Istana Ji, yang disebut malam panjang itu panjang, karena kamu tidak bisa menemaniku, kamu bisa meminta murid perempuan untuk menemaniku. Saya mendengar bahwa murid perempuan dari Istana Teratai Merah Anda semuanya adalah gadis-gadis besar. Melihat begitu banyak keindahan, Chen Chen tidak tahan lagi, dan berkata kepada Ji Ruxue. Ji Ruxue menekan amarah di hatinya, dan berkata kepada Chen Chen, Tuan Chen, jangan khawatir. Ketika Anda bergegas ke Chong, saya, Istana Teratai Merah, pasti akan sangat berterima kasih. Pada saat itu, Anda dapat melakukannya apapun yang kamu mau. Bab 1243, Mengapa Membantu Anda? Mata Chen Chen berbinar ketika mendengarnya, dan dia mengjilat bibirnya, haha, jadi aku akan mati di antara wanita. Ji Ruxue marah dan terengah-engah, tapi dia tidak berani mengatakan apapun. Setelah menenangkan Chen Chen, Ji Ruxue menghancurkan barang-barang dengan putus asa di aula untuk melampiaskan amarahnya. Dia tidak punya pilihan selain melampiaskan emosinya dengan cara ini. Tuan Asgard, bisakah orang itu benar-benar membantu Istana Teratai Merah kita maju? Mengapa itu tampak tidak dapat diandalkan bagiku? Seorang tetua berkata dengan sedikit keraguan. Ya, aku juga berpikir pria itu tidak memiliki keterampilan, dia terlihat cabul, aku benar-benar ingin menutup matanya. Penatua lainnya juga berkata dengan marah.
Ji Ruxue menjadi tenang sejenak, dan berkata perlahan, bisakah kita hanya bisa menaruh harapan kita padanya sekarang, kalian semua ingat kata-kataku, bahwa pergi Xiao Min pada saat kritis, dan tinggalkan aku sendiri. Aku tidak akan meninggalkan kakakku dan pergi sendirian. Pada saat ini, Xiao Min tiba-tiba masuk, menatap Ji Ruxue dengan mata berkaca-kaca. Melihat Xiao Min bergegas masuk dan mengetahui segalanya, Ji Ruxue melambaikan tangannya dan membiarkan para tetua keluar. Xiao Min, jangan seenaknya. Adikku melakukan ini untuk menjaga istana teratai merah. Selama kamu masih hidup, kamu dapat membangun kembali istana teratai merah atas perintah kepala istana. Ji Ruxue melangkah maju dan dengan lembut menyeka air mata Xiao Min. Tidak, aku tidak akan pernah meninggalkan kakakku. Jika aku mati, kita akan mati bersama. Tanpa kakakku, aku tidak bisa hidup sendiri. Xiao Min melemparkan dirinya ke pelukan Ji Ruxue. Bocah bodoh, kamu terlalu tua, sama saja tanpa saudara perempuan. Ji Ruxue juga menangis, kenapa dia tidak mau bersama adik perempuannya, dia juga tahu bahwa Xiao Min masih muda, jika dia meninggalkannya, hidup pasti akan sulit. Tetapi saya tidak punya pilihan selain bersiap untuk yang terburuk. Kakak, di mana kakak Chen? Kemana dia pergi? Saat ini, Xiao Min memikirkan Chen Ping, jadi dia bertanya pada Ji Ruxue. Dia sudah meninggalkan istana teratai merah. Ji Ruxue mengirim Chen Ping pergi saat itu, jadi dia seharusnya sudah lama meninggalkan istana Honglian. Tidak, saya sedang menjaga di gerbang istana, dan saya tidak melihat kakak Chen keluar. Dia mungkin masih berada di istana teratai merah. Kakak Chen sangat cakap, bukankah tidak apa-apa memintanya membantu kita? Xiao Min bertanya. Ji Ruxue tersenyum canggung, gadis bodoh, ini tidak sesederhana yang kamu pikirkan, dan semua orang tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Ini bukan tentang kerabat, jadi mengapa mereka harus membantumu? Selain itu, meskipun Chen Ping telah membuat beberapa prestasi terkenal di ibu kota dan cukup bagus, tapi bagaimanapun juga ini adalah selatan, dan ada istana binatang suci di belakang Xiangchong, jadi Chen Ping berani mengikuti istana kerajaan binatang suci untuk menentangnya. Ketika Ji Ruxue mengatakan ini, Xiao Min terdiam, dan dia tidak tahu apakah Chen Ping akan membantu. Setelah beberapa saat, Xiao Min tiba-tiba berkata, aku akan mencari kakak Chen, dia pasti masih berada di istana teratai merah, mungkin dia akan sangat membantu. Setelah Xiao Min selesai berbicara, dia berlari keluar, Ji Ruxue ingin menghentikannya, tetapi ternyata Xiao Min sudah melarikan diri. Gadis konyol ini terlalu mudah untuk mempercayai orang. Ji Ruxue menggelengkan kepalanya. Keesokan harinya, semua orang di istana teratai merah memasang wajah serius dan gugup. Semua orang berdiri siap, dengan senjata di tangan. Mereka menunggu kedatangan Xiangchong. Apakah itu hidup atau mati tergantung pada hari ini. Adapun Chen Chen, matahari sudah tinggi, jadi dia menguap dan berjalan keluar ruangan. Saat dia keluar dari ruangan, dia melihat Ji Ruxue memimpin seseorang menunggunya di pintu. Tuan Istana Ji, jangan gugup, sudah kubilang istana teratai merah akan baik-baik saja, maka akan baik-baik saja. Chen Chen berkata dengan percaya diri. Kalau begitu tolong ganggu Tuan Chen. Melihat Chen Chen selalu sangat percaya diri, Ji Ruxue juga sedikit percaya padanya, dan dia agak lega. Bab 1244 Rentan. Jangan repot-repot, selama Tuan Istana Ji tidak lupa berjanji padaku, aku bermimpi indah tadi malam. Chen Chen tersenyum menawan. Aku tidak akan pernah lupa. Setelah Ji Ruxue selesai berbicara, dia memimpin orang-orang ke gerbang istana. Chen Chen juga mengikuti di belakang. Menjelang tengah hari, saya melihat Xiangchong memimpin beberapa orang ke gerbang istana teratai merah. Orang-orang di sekitar Xiangchong semuanya berada di ranah Wuzong, tetapi Xiangchong sendiri adalah Wuhou setengah langkah. Dengan kekuatan seperti itu, istana teratai merah bukanlah lawan sama sekali. Tuan Istana Ji, apa yang kamu pikirkan? Selama kamu istana teratai merah mengikutiku ke Xiangchong, aku berjanji akan membiarkanmu menjalani hidupmu seperti mimpi. Dia memandang Ji Ruxue dengan tatapan menyipit dan berkata, Xiangchong, kamu bajingan tak tahu malu, aku, Ji Ruxue, tidak akan pernah tunduk padamu. Ji Ruxue berkata dengan marah. Wajah Xiangchong menjadi dingin, matanya sedikit memadat, dan tubuhnya penuh dengan aura pembunuh. Jangan malu, jika aku benar-benar ingin melakukannya, maka aku akan membawa kalian semua murid istana teratai merah ke istana binatang suci dan biarkan mereka sangat menyegarkan. Bahkan jika kami mati, kami tidak akan pernah menyerah padamu. Jangan berpikir bahwa kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan dengan dukungan istana binatang suci di belakangmu. Biarkan aku memberitahumu, aku juga menemukan seorang pembantu, khusus untuk berurusan denganmu. Setelah Ji Ruxue selesai berbicara, dia balas berteriak, Tuan Chen, keluarlah.
Pada saat ini, Chen Chen berjalan keluar dengan langkah persegi, menatap Xiang Chong dengan dingin. Xiang Chong, aku di sini, mari kita lihat apakah ada di antara kalian yang berani menyentuh istana teratai merah. Xiang Chong memandang Chen Chen dan sedikit mengernyit, siapa kamu? Xiang Chong tidak mengenal Chen Chen, tetapi dia melihat bahwa Chen Chen tidak takut padanya, dan dia berbicara dengan sangat tegas, jadi dia sedikit tidak yakin. Lagi pula, jika Anda berani berbicara dengannya seperti ini, pasti ada banyak kekuatan di baliknya. Haha, siapa aku? Biarkan aku memberitahumu, bahkan jika istana binatang suci ada di sini, kamu masih harus menunjukkan wajahku. Kamu kentut. Aku menyarankan kamu untuk keluar, jangan main-main denganku, dan tidak ada yang mau pergi. Chen Chen berkata dengan arogan. Kali ini, pria yang menggertak itu terkejut untuk beberapa saat, dia ingin memindahkan istana binatang suci, tetapi siapa yang tahu bahwa saat dia membuka mulutnya, dia mengatakan bahwa istana binatang suci juga ingin menyelamatkan muka. Pada saat ini, Xiang Chong membuang auranya, dan berkata dengan senyum di wajahnya, Tuan Chen, maafkan kebutaan saya. Saya benar-benar tidak tahu dari keluarga mana Tuan Chen berasal. Saya juga berharap Tuan Chen akan menunjukkan kepada Anda bahwa kita akan menjadi teman di masa depan. Xiang Chong buru-buru mengeluarkan sebatang rokok dan menyerahkannya kepada Chen Chen dengan ekspresi sangat hormat. Melihat Jiruksue di sini, dia juga menghela nafas lega, jika Xiang Chong sangat ketakutan, maka istana teratai merah pasti baik-baik saja. Tapi memikirkan tidur dengan Chen Chen di malam hari, Jiruksue merasa mual. Pada saat ini, Chen Chen mengambil rokok itu, memegangnya di mulutnya, dan menunggu Xiang Chong menyalakannya. Dan Xiang Chong buru-buru menyalakan korek api, siap menyalakan Xiang Chong. Izinkan saya memberitahu Anda, ayah saya, Chen Ere, adalah penjaga Yuzu. Sebelum Chen Chen selesai berbicara, dia terkejut ketika melihat Xiang Chong, dan korek api di tangannya padam. Segera setelah itu, dengan ekspresi marah di wajahnya, dia menamparkan Chen Chen dengan keras, dan langsung menghisap rokok dari mulut Chen Chen. Xiang Chong, kamu sialan. Chen Chen meraung pada Xiang Chong, tetapi sebelum dia selesai berbicara, Xiang Chong menendangnya. Chen Chen terbang seperti layang-layang dengan tali putus, lalu jatuh dengan keras ke tanah. Chen Chen memuntahkan darah, dan wajahnya menjadi sangat jelek. Kali ini, Jiruksue sedikit terkejut, bagaimana Chen Chen bisa begitu rentan. Xiang Chong dengan marah berjalan ke Chen Chen, dan kemudian berkata dengan tendangan, aku akan membiarkan ayahmu, Chen Ere, hampir membuatku takut. Sialan, bukankah ayahmu hanya pemilik paviliun pelindung Dharma, kenapa kau menyeretku? Xiang Chong hampir mati karena marah, jadi dia menginjak Chen Chen beberapa kali. Bab 1245, adalah pembohong besar. Mulut dan hidung Chen Chen berdarah karena pemukulan, dan kemudian dia berlutut di tanah memohon belas kasihan. Berhenti memukul, tolong berhenti memukul. Chen Chen tidak menyangka bahwa Xiang Chong sama sekali tidak takut pada ayahnya. Mengandalkan status ayahnya sebagai kepala paviliun penjaga Yuzu, dia sering memamerkan kekuatannya, dan tidak ada yang memprovokasi dia. Setelah melihat pengumuman Jiruksue, dia berpikir untuk memanfaatkan Jiruksue. Tapi bagaimana dia tahu bahwa di mata keluarga sekte besar, pemilik paviliun penjaga lokal kecil bukanlah apa-apa. Pada akhirnya, Chen Chen dipukuli sampai mati, tetapi Xiang Chong tidak membunuhnya, bagaimanapun, meskipun Master Paviliun penjaga bukan pejabat tinggi, dia juga seorang pejabat, jadi Xiang Chong akan menyelamatkan mukanya. Pergilah, jika bukan demi ayahmu, aku akan membunuhmu hari ini. Xiang Chong berteriak pada Chen Chen. Chen Chen sangat ketakutan sehingga dia melarikan diri, dan tidak tega melihat wanita cantik itu. Ini membuat Jiruksue menghentakkan kakinya dengan marah, dia tidak menyangka bahwa Chen Chen adalah seorang penipu. Jika dia tahu bahwa ayahnya adalah Chen Ere, Jiruksue tidak akan memberinya muka. Itu tidak lebih dari penjaga kecil paviliun Dharma. Kemarin, dia diejek oleh kata-kata Chen Chen, dan Jiruksue menjadi marah hanya dengan memikirkannya. Setelah Chen Chen melarikan diri, Xiang Chong menatap Jiruksue dengan wajah bangga, Tuan Istana Ji, lihat pembantu yang kamu temukan ini, ada apa? Kamu masih berjanji dengan tubuhmu. Meski begitu, bisakah kamu melihat apakah seseorang akan membantumu? Aku menyarankan kamu untuk lebih masuk akal dan mematuhiku dengan patuh. Istana teratai merah akan menjadi milikku mulai sekarang. Dengan istana binatang suci di belakangku, aku bisa menjadikan istana teratai merah sebagai sekte kedua di selatan. Dengan ekspresi bangga di wajahnya, Xiang Chong berjalan perlahan menuju Jiruksue. Jiruksue mundur lagi dan lagi, wajahnya menjadi sangat jelek. Xiang Chong, bahkan jika kami mati, kami tidak akan pernah mengambil keuntungan darimu, orang cabul. Mengatakan itu, Jiruksue mengeluarkan pedangnya, siap bertarung sampai mati.
Dan anak-anak istana teratai merah itu juga siap untuk mati. Saat ini, Ji Ruxue hanya mengkhawatirkan adik perempuannya, Xiao Min. Saat ini, Xiao Min tidak terlihat, yang membuatnya sangat khawatir. Penatua hebat, perkelahian akan dimulai nanti, kamu pergi ke Xiao Min dan bawa dia pergi. Ji Ruxue berkata kepada Tetua Agung. Penatua pertama ragu-ragu untuk beberapa saat, tetapi akhirnya mengangguk dan berkata, jangan khawatir, Tuan Asgard, saya pasti akan mengeluarkan Xiao Min. Ji Ruxue tidak lagi harus khawatir tentang masa depan, dia memandang Xiang Chong dengan marah, Xiang Chong, hari ini kamu mati atau aku mati, ayolah. Ketika Xiang Chong melihat ini, aura menakutkan langsung keluar dari tubuhnya, dan kemudian dia berkata kepada bawahan yang terburu-buru di belakangnya, lakukan untukku, tapi jangan bunuh mereka, hanya mereka yang masih hidup yang berguna. Setelah selesai berbicara, Xiang Chong memimpin dan bergegas menuju Ji Ruxue, dan yang lainnya juga bertarung dalam sekejap. Tetapi karena Xiang Chong tidak ingin membunuh Ji Ruxue dan yang lainnya, mereka tidak melepaskannya, yang membuat Ji Ruxue dan yang lainnya bertarung dengan Xiang Chong dan yang lainnya. Saat bertarung di sini, Xiao Min di sisi lain masih mencari Chen Ping, dia sangat yakin bahwa Chen Ping pasti tidak meninggalkan istana teratai merah. Xiao Min telah mencari sepanjang malam, hampir mencari di seluruh istana teratai merah, tetapi masih belum ada tanda-tanda keberadaan Chen Ping. Xiao Min mencapai kedalaman istana teratai merah dan berjalan di sepanjang sungai. Gunung ini adalah tempat terakhir yang tidak dia cari. Mengikuti arus, Xiao Min segera menemukan gua itu. Melihat gua yang gelap, Xiao Min sedikit takut dan tidak berani masuk. Dia jarang datang ke sini, karena Ji Ruxue menetapkan bahwa tidak ada yang bisa datang dan pergi ke sini dengan santai. Apakah ada orang di sana? Apakah saudara Chen ada di sana? Xiao Min tidak berani memasuki gua yang gelap, jadi dia hanya bisa berteriak dari pintu masuk gua. Suara itu menyusuri gua dan segera sampai ke telinga Chen Ping. Chen Ping yang sedang berlatih tiba-tiba membuka matanya. Begitu dia mendengarnya, dia tahu itu adalah suara Xiao Min.